Baiklah Bapak dan juga Ibu, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan mulai sesi webinar nasional yang pada kali ini akan menampilkan Bapak Bima Yudhistira Adinegara, Director Center of Economics and Law Studies, yang tentunya akan menghadirkan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Outlook Ekonomi 2023, Mitigasi Resiko Perbankan dan Fintech. Namun terlebih dahulu kami informasikan kepada Bapak dan juga Ibu seluruh peserta webinar, mohon untuk mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Dan izinkan kami untuk mendengarkan sedikit saja profil mengenai beliau. Bapak dan juga Ibu, Bapak Bima Yudhistira Adinegara atau yang lebih akrab disapa dengan Bima Yudhistira merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada dan University of Bradford, United Kingdom, yang saat ini menjabat sebagai Director Center Economics and Law Studies. Dan juga itu merupakan sebuah lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas inovasi digital. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja mari kita sambut. Ini dia Bapak Bima Yudhistira Adinegara, kami persilakan. Terima kasih untuk info ekonomi dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan langsung tanpa panjang lebar untuk membedah beberapa outlook ekonomi tahun 2023 dan juga dari segi sektor-sektor usaha apa saja yang mengalami tekanan dan usaha-usaha apa saja yang masih punya potensi untuk mengalami pertumbuhan. Jadi kalau kita melihat berbagai skenario, ini saya ambil dari Oxford Economics. Mereka melakukan skenario tahun 2023 akan terjadi pertumbuhan ekonomi berapa persen dengan 3 skenario. Skenarionya yang pertama adalah baseline, kemudian terjadi penurunan yang tajam, atau yang terburuk adalah skenario terjadinya resesi global. Yang perlu dilihat di sini bahwa negara-negara maju adalah kawasan yang paling tertekan, atau pertumbuhan ekonominya akan mengalami kontraksi sampai minus 0,6% di 2023. Tapi bagi negara berkembang, terutama penghasil komoditas, bisa bertahan di atas 1,8% merupakan angka yang sudah cukup bagus. Nah, jadi kalau kita melihat negara berkembang dengan skenario terjadi resesi, tumbuhnya rata-rata 1,8%, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nah, untuk Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh 4,3 sampai dengan 4,8% tahun depan. Apakah ini adalah pertumbuhan yang bagus? Kalau dibandingkan dengan negara berkembang, jawabannya adalah iya. Karena negara berkembang hanya 1,8, kita bisa tumbuh 4,3 ke atas, itu sudah cukup bagus. Tapi apakah dibandingkan 2022 tahun depan lebih bagus? Belum tentu. Karena tahun ini ekonomi bisa tumbuh 5%, kalau tahun depan 4,3 berarti ada pelambatan sedikit. Nah, harapannya tidak melambat di bawah 4,3. Faktor-faktor apa saja? Salah satunya adalah faktor dari inflasi. Inflasi ini mulai membuat daya beli masyarakat, khususnya konsumen kelas menengah bawah, itu mulai mengalami pelambatan. Kemudian, untuk kelas menengah atas yang lebih aware terhadap resiko ancaman resesi, agak sedikit lebih menahan diri juga untuk melakukan belanja. Jadi yang kita harapkan pasca pandemi akan langsung semua sektor pulih, ternyata pemulihannya tidak merata. Kalau dilihat dari probabilitas Indonesia masuk pada resesi ekonomi secara global, sejauh ini kita masih relatif kecil probabilitas Indonesia mengalami resesi, yaitu hanya berkisar 3%. Tetapi kita harus waspada juga karena mitra dagang utama kita, China misalnya, itu mengalami probabilitas terjadinya resesi yang cukup tinggi. Kemudian ada Korea Selatan dan juga Jepang. Jepang, China, Korea Selatan adalah negara di Asia Timur yang punya kontribusi besar terhadap investasi Indonesia. Jadi kita harus melihat tahun depan juga mitra-mitra dagang kita melambat, tentu efeknya akan terasa juga ke Indonesia. Tapi ada pertanyaan, kenapa Indonesia probabilitas resesinya masih kecil? Karena kita diuntungkan dari perang Ukraina-Rusia, booming harga komoditas, itu masih memicu terjadinya surplus perdagangan berturut-turut. Jadi ekspornya masih bisa diandalkan sejauh ini. Kemudian resiko lainnya adalah terkait dengan mulai masuk kita ke suku bunga yang mahal.
Jadi era bunga murahnya sudah berakhir, kita kembali ke level pra-pandemi. Yaitu diperkirakan suku bunga akan kembali lagi untuk BI 7 days repo rate ke level 6% bahkan lebih. Jadi kita akan kembali lagi ke era sebelum pandemi, era bunga mahal, dan ini tentunya akan jadi salah satu risk factor dari BPR, perbankan, syariah konvensional, juga teman-teman di fintech. Karena akan sangat sensitif sekali ketika ada kenaikan suku bunga, maka efeknya nanti debitur akan berpikir ulang, berpikir 2 kali untuk meminjam kepada lembaga keuangan. Atau perusahaan yang sudah memiliki leverage yang cukup tinggi, ini bisa beresiko terjadinya kenaikan NPL. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Kurs rupiah juga konsisten terus mengalami pelemahan. Jadi sulit kita kembali ke level misalnya di 14.000. Bisa nggak kita kembali ke 14.700? Hampir diperkirakan kita sulit sekali untuk kembali lagi ke 14.700. Bagaimana 2023? Untuk nilai tukar rupiah 2023 bisa di 16.000 sampai 16.500 per dolar Amerika. Kenapa? Satu, adanya pengetatan moneter, dana asing keluar. Kemudian yang kedua, itu juga ada pembalikan harga komoditas. Kita sejauh ini menikmati booming dari komoditas, tapi tahun depan bisa jadi surplus perdagangan tidak setinggi tahun ini. Jadi itu bisa menekan kinerja nilai tukar rupiah. Jadi kalau ditanya investasi apa yang menarik atau hedging apa yang menarik, ya beli dolar, beli falas, karena karena tren ke depan nilai tukar rupiah akan konsisten terus mengalami pelemahan terhadap dolar, dan dolar juga mengalami fenomena super dolar, menguat terhadap berbagai mata uang lain. Ada yang bertanya apakah situasi ekonomi hari ini lebih mirip tahun 2008 atau 98? Jawabannya ada perbedaan yang mencolok. 98 krisisnya regional, kawasan Asia. Kemudian 2008 dimulai dari surat utang Amerika. Tapi untuk tahun 2023, situasinya lebih mirip dengan resesi di tahun 1970-an. Satu, ada perang, pada saat itu ada perang Teluk di Timur Tengah, kemudian ada inflasi yang meningkat di berbagai negara. Sekarang pun juga sama, triggernya salah satunya adalah perang Rusia-Ukraina, harga-harga barang meningkat. Jadi ada beberapa indikator yang seperti deja vu, kita kembali lagi ke tahun 70-an. Ini harus diwaspadai. Kemudian selain dari Amerika, Eropa, yang paling harus menjadi concern adalah pergerakan dari China. Kenapa China? Karena 30% barang impor itu asalnya dari China. Dan 20% tujuan pasar ekspor Indonesia adalah ke China atau Tiongkok. Sementara ada pertanyaan besar, apakah setelah zero COVID policy atau kebijakan pengetatan pandemi di China berakhir akan langsung terjadi kenaikan konsumsi, kenaikan industri? Jawabannya belum tentu. Karena kalau kita melihat bagaimana pemulihan di China, hurufnya seperti huruf W ya. Jadi bukan huruf V seperti yang diharapkan. Artinya pemulihan ekonomi di China kemungkinan besar tidak akan langsung smooth landing, tapi akan sedikit mengalami kontraksi meskipun ada pelonggaran dari pandemi. Nah, ini kita harus waspadai. Mungkin ada debitur yang jual bahan bakunya impor, atau barang modal mesinnya juga dari impor, atau punya kaitan perdagangan dengan China. Nah, ini harus diwaspadai 2023 ke depan. Kemudian kalau melihat indikator, setiap harga minyak mentah naik, pasti akan terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau harga minyak mentahnya naik secara historis, maka akan terjadi kontraksi pada ekonomi. Itu salah satu yang dilihat sejak tahun 70-an. Jadi kalau harga minyak mentah, asumsi pemerintah masih cukup tinggi, masih $90 per barel, maka imbasnya adalah tahun depan ekonomi akan jauh lebih melambat. Concern lainnya adalah soal inflasi, di mana harga pangan mengalami kenaikan, didorong oleh naiknya harga pupuk. Ini juga jadi salah satu mungkin perhatian dari lembaga keuangan ke depan. Cadangan beras kita turun, kita juga mau impor beras.
kemudian dari sisi beberapa bahan baku pangan yang impor, gandum, itu karena perang Ukraina masih berlanjut, masih akan mengganggu. Kedelai, untuk tahu tempe, itu pun juga sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar. Jadi kita melihat 2023 ancaman paling besar adalah inflasi dari sektor pangan. Ada lagi fenomena yang disebut fenomena decouple, di mana kenaikan harga batu bara secara internasional ini tidak berkorelasi dengan kargo internasional yang dikirim. Jadi kalau melihat harga batu bara internasionalnya naik, tapi dari segi kargo barang atau Baltic Dry Index itu justru mengalami penurunan. Yang artinya kenaikan harga batu bara bisa jadi hanya bersifat temporer. Apakah tahun depan bisa di 413 US dollar per ton? Sepertinya bisa jadi kita kembali lagi ke 250 US dollar per ton atau kembali ke baseline 150 US dollar per ton. Bagaimana dengan situasi lembaga keuangan? Saya melihat pertumbuhan kredit mulai mengalami kenaikan dan ini adalah indikator yang cukup baik. Sementara dari simpanan sudah mulai agak melandai pertumbuhannya, yang berarti perbankan, lembaga keuangan mulai confidence lagi untuk menyalurkan pinjaman. Sementara dari sisi DPK atau deposan mulai pelan-pelan mengeluarkan uang yang tadinya ditahan untuk berbelanja atau untuk mulai kembali usahanya. Jadi ini satu sinyal yang positif dari laju pertumbuhan sektor keuangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan adalah fenomena decouple atau tidak nyambungnya satu indikator dengan indikator lainnya, misalnya terlihat di pertambangan. Ini harus diperhatikan oleh lembaga keuangan, karena pertambangan, pertumbuhan kredit modal kerjanya 33%, pertanian juga 21%, tetapi secara real pertumbuhan ekonominya, pertambangan itu hanya 3,2% dan pertanian 1,6%. Jadi antara pertumbuhan di sektor kredit, penyaluran kredit yang agresif di pertambangan dan pertanian, sementara secara real aktivitas ekonominya itu justru hanya tumbuh positif sangat kecil. Apa yang ke depan prospek? Yang ke depan prospek ini adalah hotel, restoran, dan transportasi pergudangan. Ini datanya sesuai antara penyaluran kredit dengan pertumbuhan. Kalau kita lihat perdagangan hotel restoran tumbuh 9,3%, angkutan komunikasi tumbuh 13%, penyaluran kreditnya. Di saat yang bersamaan, pertumbuhan untuk sektoralnya pun juga cukup tinggi. Kenapa? Karena masyarakat mungkin sudah mulai bosan, jenuh di rumah, mereka mulai melakukan belanja rekreasi, wisata lebih tinggi lagi, keluar makan di restoran, kafe, itu juga sudah mulai terasa ada kenaikan omset. Yang positif dari ketidakpastian ekonomi, memang ada resiko, tapi kalau melihat dari struktur kepemilikan dana simpanan, di 100 juta sampai dengan 5 miliar, di kelompok ini sudah mulai membelanjakan uangnya, terlihat dari pertumbuhan simpanan yang mulai melambat. Dan itu adalah hal yang cukup positif. Yang artinya kelompok menengah atas sudah mulai mengeluarkan uangnya untuk berbelanja kembali. Tren yang akan booming adalah satu, pariwisata. Karena pariwisata ini ada jadi salah satu tren belanja di banyak negara pasca pandemi dilonggarkan. Meskipun contohnya di Bali memang belum kembali seperti pra-pandemi, tapi destinasi wisata yang sifatnya domestik ini mulai diminati. Kemudian ada kosmetik, skincare, ada teori yang disebut sebagai lipstick effect, di mana ketika terjadi resesi ekonomi, maka pengeluaran masyarakat untuk kosmetik justru meningkat cukup pesat. Jadi ada salah satu teori yang ditulis oleh Profesor Juliet Skorny, teori lama sebenarnya, tapi di berbagai negara masih terjadi sekarang. Contohnya Inggris yang mengalami resesi, tapi kenaikan penjualan kosmetiknya 34%. Jadi ini salah satu sektor yang ke depan, meskipun ada ancaman resesi, tetap akan tumbuh cukup baik. Kemudian ada obat-obatan herbal.
Satu, karena pasca pandemi masyarakat mulai sadar pentingnya kesehatan. Yang kedua, 63% masyarakat Indonesia cenderung melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi. Sehingga mereka akan mencari alternatif obat-obatan dengan harga terjangkau. Salah satu yang menarik adalah obat-obatan herbal. Kemudian ada yang disebut sebagai pemilu effect, di mana gelaran pemilu itu bisa memicu sektor hotel, restoran, percetakan, iklan, reklame, itu tumbuh cukup pesat. Jadi ini adalah fenomena seasonal atau musiman setiap 5 tahun sekali. Untuk sektor properti ada rumah sederhana, ini karena suku bunga KPR naik, maka calon debitur akan menggeser ke hunian yang lebih terjangkau, meskipun lokasi dari tempat kerja lebih jauh. Kemudian yang tetap akan dibeli adalah FMCG, khususnya makanan minuman, karena ada kebutuhan yang cukup mendasar, sehingga terkesan ada tekanan ekonomi, tetapi masyarakat tetap akan mengeluarkan kebutuhan bahan pokok sebagai kebutuhan yang paling utama. Tren ke depan semuanya akan bicara soal transisi energi, masalah lingkungan hidup, maka perusahaan dan lembaga keuangan mungkin perlu mendorong ESG standar, Environment Social Governance Standard, dan juga perlu comply dengan taksonomi hijau. Jadi akan ada korelasi antara kepatuhan terhadap indikator-indikator pro lingkungan hidup dengan penurunan cost of fund secara bertahap. Kemudian yang kita perlu perbaiki secara struktural adalah porsi dari manufaktur yang berteknologi tinggi terhadap total ekspor. Indonesia masih sangat rendah, dan trennya cenderung terus mengalami penurunan. Ini berkorelasi bahwa Indonesia sekarang masih mengandalkan ekspor yang basisnya adalah komoditas. Kemudian juga level inovasi Indonesia juga masih sangat rendah. Global Innovation Index kita baru di level 87 dunia, kalah jauh dibandingkan dengan India di level 46, ataupun Malaysia di level 36. Dan ini butuh kerjasama juga dari lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan, terutama ke sektor yang inovatif. Terakhir, saya hanya ingin bilang bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi tentunya bisa dijawab salah satunya dengan perbaikan angka ICOR atau Incremental Capital Output Ratio, di mana semakin tinggi ICOR menandakan investasi yang diperlukan semakin besar. Jadi kalau ICOR-nya bisa turun, itu artinya Indonesia investasinya bisa kompetitif dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, ini kita perlu menurunkan ICOR. Caranya bagaimana? Caranya adalah satu, tentu daya saing dari perusahaannya ditingkatkan. Kedua, kepastian regulasi, pemberantasan korupsi juga penting, dan juga meningkatkan daya saing dalam hal inovasi. Itu mungkin sekedar singkat. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian dan tetap optimis menjalani 2023 ke depan.